Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Usul Fikih yang beranggotakan Jesse Hafizah Sahrin dan juga Muhammad Pandu Prasetya akan mempresentasikan tentang bab ijtihad dan metodenya. Ini ada pendahuluannya. Ini kan ada persoalan baru, kemudian Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, Ijtihad. Jadi itu tuh adalah tahapan yang diikuti dalam mencari jawaban atau penyelesaian terhadap persoalan dalam agama Islam. Kemudian ini pengertian ijtihad ada secara etimologi dan juga secara terminologi. Ijtihad secara etimologi yaitu suatu kesungguhan yang sangat. Jadi ini ijtihad dapat diartikan sebagai usaha sungguh-sungguh untuk mencari solusi atau penyelesaian masalah agama berdasarkan pemahaman dan penalaran pribadi. Dan ijtihad ini dilakukan oleh para ulama atau cendekiawan agama Islam yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ajaran agama. Kemudian ijtihad secara terminologi yaitu mengarahkan suatu kemampuan berpikir dengan sungguh-sungguh untuk menggali hukum syara dari sumbernya melalui metode istinbat dan bersifat amali. Jadi ini adalah menurut terminologi ini, ijtihad itu adalah upaya sungguh-sungguh untuk menggali hukum syariah atau hukum Islam dari sumber-sumbernya dengan menggunakan metode istinbat. Nah, istinbat itu adalah metode penarikan hukum dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dalam ijtihad ini, para ulama atau cendekiawan agama Islam itu menggunakan penalaran logis dan pemahaman tentang prinsip-prinsip agama untuk mencari pemahaman yang mendalam tentang hukum-hukum Islam. Mereka berusaha untuk memahami dan menerapkan hukum-hukum agama dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Kemudian, hukum berijtihad. Hukum berijtihad itu wajib bagi orang yang faqih dan mempunyai kemampuan untuk melakukannya atau disebut mujtahid. Jadi, menurut beberapa ulama, berijtihad itu dianggap wajib bagi orang yang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melakukannya yang biasanya disebut itu mujtahid. Nah, mujtahid adalah cendekiawan agama yang memiliki pengetahuan mendalam tentang Islam dan dapat melakukan ijtihad. Nah, dalam pandangan ini tuh, mujtahid itu memiliki tanggung jawab untuk memahami dan menerapkan hukum-hukum agama Islam sesuai dengan konteks zaman dan kebutuhan masyarakat. Mereka diberi wewenang untuk memberikan penafsiran dan fatwa berdasarkan pengetahuan dan pemahaman mereka. Namun, tidak semua ulama sepakat bahwa berijtihad itu wajib, karena ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang apakah berijtihad itu wajib atau tidak. Beberapa ulama berpendapat bahwa berijtihad itu hanya wajib dalam situasi tertentu, sementara yang lain berpendapat bahwa berijtihad itu disarankan, tetapi bukan kewajiban, seperti itu. Kemudian masuk bab perkembangan ijtihad. Nah, perkembangan ijtihad itu di sini dijelaskan ada 10-nya. Kita memasuki yang pertama, yaitu ijtihad pada masa Nabi. Sebagian ulama menganggap bahwa penalaran suatu hukum yang telah dilakukan Nabi Muhammad itu disebut sebagai ijtihad. Ini dipahami sebagai ijtihad pada masa Nabi. Sedangkan ulama yang lain menolaknya karena apa yang diucapkan Nabi itu tak lain adalah wahyu yang diwahyukan sebagaimana dalam surat An-Najm ayat 2-3. Jadi pada masa Nabi ini ada perdebatan di kalangan ulama tentang apakah apa yang dilakukan oleh Nabi itu dapat disebut sebagai ijtihad. Nah, sebagian ulama itu memandang bahwa penalaran hukum yang dilakukan oleh Nabi Muhammad juga dapat dianggap sebagai ijtihad. Jadi mereka berpendapat bahwa Nabi Muhammad juga berusaha untuk mencari pemahaman dan penyelesaian masalah agama berdasarkan wahyu yang diterimanya. Namun, itu tadi ada juga ulama yang menolak pandangan ini. Mereka berpendapat bahwa apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad itu adalah wahyu yang langsung diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukanlah hasil dari penalaran atau ijtihad manusia. Contohnya dalam surat An-Najm ayat 2-3, Allah berfirman bahwa apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad adalah wahyu yang diterima dari langit. Nah, jadi di periode ini tuh menunjukkan adanya perdebatan dan perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang apakah ijtihad dapat diterapkan pada masa Nabi Muhammad atau tidak. Nah,
Hal ini mencerminkan kompleksitas dalam memahami dan menginterpretasikan konsep ijtihad dalam konteks sejarah dan ajaran agama Islam. Kemudian yang kedua ada metode ijtihad Nabi Muhammad. Nah, metode ini jadi dalam melakukan ijtihad adalah dengan mencari kesamaan antara kasus yang telah ditetapkan status hukumnya dengan wahyu dan sunnah. Contohnya adalah ketika Nabi menjelaskan bolehnya mencium istri saat berpuasa dengan berkumur-kumur ketika berwudu sedang berpuasa. Nah, jadi Nabi Muhammad ini menggunakan metode ijtihad dengan mencari kesamaan atau analogi antara kasus yang telah ditetapkan status hukumnya dengan wahyu dan sunnah. Contohnya adalah ketika Nabi Muhammad menjelaskan tentang bolehnya mencium istri saat sedang berpuasa. Jadi dalam kasus ini Nabi Muhammad itu menggunakan analogi dengan berkumur-kumur dengan air saat berpuasa. Meskipun tidak ada nas atau teks langsung yang secara spesifik membahas tentang mencium istri saat berpuasa, Nabi Muhammad melihat adanya kesamaan antara mencium istri dan berkumur-kumur dengan air. Kemudian yang ketiga, kekuatan ijtihad Nabi dalam penetapan hukum. Para ulama berpendapat bahwa ijtihad Nabi dalam penetapan hukum memiliki kekuatan yang sama dengan sunnahnya. Nah, ini berarti bahwa ijtihad Nabi Muhammad itu dianggap memiliki otoritas yang setara dengan ajaran dan tindakan beliau yang terdokumentasi dalam hadis. Kemudian yang keempat, ijtihad sahabat pada masa Nabi Muhammad. Nah, jadi pada masa Nabi Muhammad, ketika Nabi melakukan ijtihad, para sahabat itu melihatnya sebagai contoh dalam menetapkan hukum. Beberapa sahabat juga melakukan ijtihad yang serupa, baik mereka sedang dekat dengan Nabi atau yang sedang jauh dari jarak Nabi. Jadi, ini dalam sejarah Islam, ijtihad para sahabat itu telah memberikan sumbangan penting dalam pengembangan hukum Islam. Namun, penting untuk memahami bahwa ijtihad sahabat tidak memiliki kekuatan yang sama dengan ijtihad Nabi Muhammad dan otoritas dalam menetapkan hukum tetap berada pada Nabi sebagai pembawa wahyu. Kemudian yang kelima, ijtihad pada masa sahabat. Ijtihad para sahabat memiliki dua model pendekatan, yaitu ijtihad dalam bentuk penjelasan terhadap nas dan ijtihad untuk menetapkan persoalan hukum baru dengan dibandingkan dengan hukum yang telah ada. Jadi dalam hal ini mereka itu menggunakan pemahaman dan pemikiran rasional untuk mencari solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kemudian yang keenam ada ijtihad pada masa tabi'in. Nah, ijtihad pada masa tabi'in ini akan mengarah pada dua pendekatan yang berbeda. Sebagian ulama ada yang condong dengan pendekatan akal atau ra'yu, dan sebagian dengan ulama yang lain lebih condong pada pendekatan as-sunnah. Nah, jadi ulama yang mengadopsi pendekatan ini menggunakan penalaran dan logika untuk mencari solusi hukum dalam situasi yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Nah, mereka berusaha untuk memahami prinsip-prinsip Islam dan menerapkannya dengan mempertimbangkan konteks dan kebutuhan zaman. Sementara pendekatan as-sunnah itu mengacu pada penggunaan hadis dan tradisi Nabi Muhammad SAW sebagai sumber utama dalam penetapan hukum. Ulama yang mengadopsi pendekatan ini berpegang teguh pada hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sebagai pedoman dalam menentukan hukum. Mereka itu berusaha untuk memahami dan mengimplementasikan ajaran-ajaran Nabi sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakat pada masa tabi'in. Kemudian yang ketujuh ada ijtihad pada masa Imam Madhab. Nah, pada era Imam Mujtahid metode ijtihad, para ulama jelas lebih sempurna dengan adanya peletakan suatu prinsip-prinsip dan dasar ijtihad yang dikonsepsikan sebagai al-usul. Jadi, pada ini al-usul itu digunakan sebagai panduan dalam proses ijtihad untuk menetapkan hukum Islam. Dengan adanya al-usul, para imam mazhab dapat melakukan ijtihad secara sistematis dan konsisten. Prinsip-prinsip ini tuh mencakup metode interpretasi Al-Quran dan hadis, penggunaan analogi, preferensi, dan kemaslahatan umum. Tujuan utama para imam mazhab adalah mencari kebenaran hukum Islam dan menerapkannya dengan adil dan tepat.
Kemudian yang kedelapan, mazhab fikih dan imam mujtahid yang terkemuka. Para mujtahid pada masa itu melakukan ijtihad untuk menyempurnakan ijtihad mujtahid sebelumnya. Metode yang digunakan terikat oleh rumusan-rumusan yang telah ditetapkan oleh mujtahid sebelumnya. Mereka melakukan ijtihad dalam artian takhrij atau tafri'. Nah, jadi ada beberapa mazhab fikih dan imam mujtahid yang terkemuka pada masa itu. Beberapa mazhab fikih yang terkenal itu ada 4, ya, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Para mujtahid pada masa itu melakukan ijtihad untuk menyempurnakan ijtihad mujtahid sebelumnya. Mereka menggunakan metode yang terikat oleh rumusan-rumusan yang telah ditetapkan oleh mujtahid sebelumnya. Nah, dengan melakukan ijtihad, mereka menggunakan metode takhrij atau tafri', yaitu mengeluarkan hukum dari sumber-sumber hukum seperti Al-Quran, hadis, dan pendapat-pendapat para sahabat dan tabi'in. Kemudian yang kesembilan, ijtihad pasca imam mazhab. Nah, sikap para fuqaha yang hanya membolak-balikan kitab ini mengikuti pendapat imam mujtahid ini biasanya dikonsepsikan taklid. Masa taklid ini berlangsung lama mewarnai lika-liku perjalanan hukum Islam. Jadi, setelah masa imam mazhab, terjadi masa taklid di mana para ulama fikih itu cenderung mengikuti pendapat imam mujtahid tanpa melakukan ijtihad sendiri. Jadi mereka itu lebih mempelajari kitab-kitab hukum yang ada dan mencari pendapat imam mujtahid yang dianggap paling kuat. Nah, masa taklid ini berlangsung lama dan mempengaruhi perkembangan hukum Islam. Namun, kemudian terjadi gerakan reformasi yang mendorong kembali praktik ijtihad untuk mengembangkan hukum Islam sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian yang terakhir yaitu yang ke-10, masa kebangkitan ijtihad. Dengan tidak relevannya sebagian kitab lama untuk menyelesaikan persoalan baru pasca diterapkannya hukum kolonialisme barat, maka sebagian ulama Islam bersikeras untuk melakukan pembaharuan hukum Islam dengan melakukan ijtihad kembali. Jadi, setelah masa taklid ini, terjadi masa kebangkitan ijtihad di mana sebagian ulama Islam menyadari bahwa kitab-kitab lama tidak lagi relevan untuk menyelesaikan persoalan baru yang muncul setelah diterapkannya hukum kolonialisme barat. Oleh karena itu, mereka itu bersikeras untuk melakukan pembaharuan hukum Islam melalui praktik ijtihad yang lebih aktif. Dalam upaya untuk menghadapi tantangan zaman dan memperbarui hukum Islam, ulama-ulama tersebut melakukan ijtihad kembali. Mereka menggunakan metode ijtihad untuk mengkaji kembali sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran dan hadis dengan mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan ekonomi yang baru. Nah, kebangkitan ijtihad ini merupakan upaya untuk menjaga kehidupan hukum Islam tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman. Hal ini memungkinkan hukum Islam untuk terus berkembang dan memberikan solusi yang sesuai dengan tantangan dan kebutuhan masyarakat saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin meneruskan penjelasan dari Jesse terkait materi yang sebelumnya sudah dibahas. Ya, dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas lanjutan dari penjelasan sebelumnya, yaitu unsur pokok dalam ijtihad. Ijtihad merupakan usaha yang bisa dilakukan oleh orang tertentu untuk melakukan suatu pengadilan hukum melalui dalil dengan metode tertentu. Nah, pokoknya unsur pokok dalam ijtihad ini, dalam berijtihad itu ada unsur-unsurnya yang harus dilakukan seorang dalam ketika mau berijtihad, dan itu tidak bisa dilakukan semua fuqaha untuk memenuhi kriteria dan persyaratan yang memenuhi untuk menjadi seorang mujtahid. Ya, yang pertama syarat sebagai mujtahid, yang paling penting disoroti sebagai seorang mujtahid adalah kepribadian dan kemampuannya untuk berijtihad. Untuk kedua hal tersebut, para ulama menetapkan kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi. Ya, syarat yang dipenuhi seorang mujtahid yaitu yang pertama adalah syarat yang berhubungan dengan mujtahid.
Maksudnya syarat yang berhubungan dengan kepribadian mustahid. Yang pertama, syarat umum yang harus ada pada seorang mustahid adalah yang pertama balik, gitu ya. Tentunya harus balik. Kalau seorang mustahid kok nggak balik, ya itu ya masih masih gimana ya, masih belum termasuk menjadi syarat mustahid. Yang kedua, berakal. Ya tentunya jelas harus berakal, karena seorang mustahid kalau nggak berakal ya itu nggak bisa dinamakan mustahid ya. Kedua syarat tersebut tuh sudah menunjukkan bahwa ijtihad hanya dilakukan oleh seorang yang dapat dikenai taklif hukum syara. Yang kedua, syarat kepribadian khusus. Ijtihad hanya dapat dilakukan orang yang memiliki kepribadian khusus, yaitu seorang muslim yang beriman kepada Allah. Ya jelas harus beriman. Jika orang yang beristihad kok nggak beriman sama Allah, ya itu namanya bukan istihad, toh dianya udah ada musyrik, ya. udah salah gitu, karena nggak percaya dengan Allah. Yang kedua, yang B, syarat yang berhubungan dengan kemampuan. Ya, seorang mustahid harus memiliki kemampuan akademis untuk meneliti dan menggali hukum syara dari sumbernya, kemudian merumuskannya dalam bentuk formulasi hukum. Oleh karena itu, hal-hal tersebut sebagai syarat sebelum melakukan ijtihad. Misalnya harus mempunyai bidang akademis dalam ilmu alat, atau pengetahuan tentang Al-Quran, atau pengetahuan tentang hadis. Ya jelas kalau seorang mustahid harus mengerti Quran, hadis, terus ijma qiyas. Nah, itu harus tahu itu, dan harus pemaknaan luas terkait hadis Nabi, harus mengerti apa itu qauliyah, fi'liyah, takribiyah, asbabul wurud. Nah, itu harus memahami. Terus mengetahui ilmu usul fikih barang, nah, itu harus diketahui oleh mustahid. Terus yang nomor 2, pembagian model ijtihad. Pembagian ijtihad menurut fuqaha secara individual. Yang pertama ini pembagian ijtihad menurut fuqaha secara individu, berarti secara personal. Pertama, misalnya Abu Zahroh membagi segi karyanya ada 2 model, yaitu ijtihad istinbat dan ijtihad tatbiq. Nek ijtihad istinbat itu metode menggali dan merumuskan suatu hukum dari dalil-dalil yang telah ditentukan. Dan ijtihad ini termasuk ijtihad yang dalam kategori sempurna dan meliputi segala aspek masalah. Yang kedua ada Ibnu Suki menerapkan ijtihad tatbiki pada 2 segi, takhrij al-ahkam dan takhrij al-ahkam, takhrij al-ahkam. Yang pertama takhrij al-ahkam dan yang kedua takhrij al-ahkam. Kalau ini menetapkan hukum terhadap suatu persoalan baru dengan dihubungkan hasil ijtihad mustahid pendahulu. Pokoknya ijtihad persoalan baru tersebut seolah-olah ditetapkan oleh mustahid terdahulu. Hasil penyelesaian itu disebut qaulun mukharrajun. Nek ketetapan mustahid terdahulu disebut qaulun mansuhun, sudah disahkan. Sedangkan tarjih adalah memilih dengan selektif dari beberapa pendapat imam mustahid yang terkuat untuk dikembangkan dan diamalkan. Yang B, ijtihad yang dipahami secara umum oleh para ulama.
Itu ada ijtihad mutlak dan ijtihad juz'i. Nek ijtihad mutlak iku ijtihad sing meliputi segala aspek hukum hingga bagian-bagian tertentu tanpa terkecuali. Seorang mujtahid sing mampu ngakoni kono iku disebut mujtahid mutlak. Misale a'immah al-arba. Nek juz'i iku ijtihad yang dilakukan seorang ulama secara parsial atau spesial dalam masalah-masalah tertentu, misalnya dalam bidang fikih, dalam bidang tasawuf. Dia hanya spesial dalam beberapa bidang keilmuan tertentu. Yang nomor 3, macam-macam ijtihad. Yang pertama, ijtihad dilihat dari segi dalil yang dijadikan sandaran. Pertama, ijtihad bayani, yaitu ijtihad menemukan suatu hukum yang terkandung dalam nas, namun sifatnya dhonni, baik dari segi ketetapan atau dalalahnya. Bayani iku hanya sebatas pemahaman nas dan memperjelas serta menguatkan dalil lain. Semisal pemahamannya wal mutallaqatu yatarabbasna. Macam-macam ijtihad. Yang pertama, ijtihad dilihat dari segi dalil yang dijadikan sandaran. Pertama, ijtihad bayani, yaitu ijtihad menemukan suatu hukum yang terkandung dalam nas, namun sifatnya dhonni, baik dari segi ketetapan atau dalalahnya. Bayani iku hanya sebatas pemahaman nas dan memperjelas serta menguatkan dalil lain. Semisal pemahamannya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathatu qur'in. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali quru'. Pokoknya lafadz quru' iku duwe makna sing beda antara suci dan haid. Jadi maksud 3 kali quru' iku dihitung haid utawa suci. Harus 3 kali suci atau 3 kali haid. Berdasarkan beberapa qarinah atau dalil lain, ini disebut ijtihad bayani. Terus B, ijtihad dari segi pelaksanaannya atau orang-orang yang terlibat dalam ijtihad. Yang pertama, ijtihad fardhi, kegiatan ijtihad oleh perseorangan, dan ini hanya dilakukan satu orang secara mandiri, melakukan penggalian hukum dari narasumbernya. Yang kedua adalah ijtihad jama'i. Jama'i itu suatu pelaksanaan ijtihad yang dilakukan secara kolektif. Pokoknya di ijtihad bareng-bareng beberapa orang ahli dalam bidang tertentu. Misalnya kasus bayi tabung, itu ada hukumnya sendiri. Terus peringkat mujtahid, ada mujtahid mutlak, mujtahid muntasib, mujtahid madhab, mujtahid fatwa, ada muwazin. Itu udah ada keterangan tersendiri ya. Mujtahid fatwa itu yang seperti apa, mutlak itu yang seperti apa. Mujtahid madhab itu misal Imam Syafi'i, terus Imam Hanafi, Imam Maliki itu mujtahid madhab, mujtahid mutlak, mujtahid yang berfatwa, atau itu misalnya siapa gitu,
Nah, itu terkait apa aja nih pembagian mustahid. Terus permasalahan dalam ijtihad. Yang pertama itu ada masa kekosongan mustahid. Kebanyakan para ulama mengakui adanya masa kekosongan mustahid, sehingga pada ada masa kemunduran pikiran hukum Islam itu karena nggak ada yang beristihad mungkin ya, spesialisasi dalam istihad. Sebagian besar ulama terkemuka membolehkan adanya spesialisasi dalam ijtihad adalah seperti dari madhab Syafi'i, Al-Ghazali, Ar-Rafi'i. Terus ada tentang metode ijtihad, langkah-langkah yang ditempuh para mustahid. Yaitu pertama, Al-Quran adalah rujukan pertama bagi seorang mustahid. Akhirih wilayah ijtihad. Yaitu ada Al-Quran, hadis secara langsung dan menyeluruh. Yang B, Al-Quran dan hadis secara jelas dan langsung tidak mendapatkan hukum baik. Ada makalahnya, tiada lapangan untuk berjihad dalam hal yang sudah ditetapkan nas yang jelas. Kebenaran hasil ijtihad. Seorang mustahid yang telah berhasil menggali, menentukan dan menemukan hukum terhadap suatu masalah tertentu, maka hasil ijtihadnya itu secara lahir dapat disebut dengan hukum syara'. Namun hakikatnya mustahid tersebut bukanlah menetapkan hukum syara', karena yang berhak mendapatkan hukum syara' hanya Allah. Jadi tiada hukum melainkan hukum menetapkan hukum syara' itu hanya hak Allah saja. Terus ada masalah syariah, satu bidang syariah. Yang ini ar-ra'yu, ketentuan agama termasuk dalam kepentingan ini adalah sholat 5 waktu. Terus ada lagi itu yang tidak memiliki dalil qati' dan meyakinkan, seperti kedudukan wali nikah, hak waris cucu, ijab kabul dalam jual beli. Itu budiyah dan amaliyah. Masalah akliyah atau nazariyah. Pada dasarnya ijtihad hanya berlaku pada dua masalah di bidang syariah, tidak masuk wilayah akliyah. Meskipun dalam kajian teoritis usul fikih hampir semua literatur membahasnya dalam bidang akliyah, kajian ini diberikan jadi pada dua hal. Satu, masalah akliyah yang paling dasar dalam agama. Jika seandainya salah satu dalam ijtihad bidang ini, maka dapat melucuti keimanan karena menyimpang dari ketentuan agama. Dua, masalah akliyah yang seandainya salah satu dalam hal ini, maka tidak bisa sampai menghilangkan keimanan kepada Allah. Terus kekuatan hujah hasil ijtihad, bersifat ini itu tidak pasti, karena hanya dugaan kuat. Namun seorang mustahid harus meyakini apa yang telah dicapainya dengan hasil ijtihad adalah hukum Allah. Fatwa mustahid boleh diikuti dan diamalkan umat secara umum, meskipun pada prinsipnya fatwa mustahid itu tidak mempunyai daya ikat atau sehingga tidak ada kewajiban untuk mengikuti mustahid. Alasannya karena hasil yang dicapainya bersifat dzanni,
dan orang lain boleh mempunyai pendapat yang berbeda. Ila akhirih, hukum tidak batal dengan adanya ijtihad. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.